Dulu saya itu masih SD, itu suka membaca komik-komik itu. Beli di toko itu ada. Saya suka itu. Ya kayak gitu itu buruk. Digambar. No. Perjalanannya kalau bahkan begini-begini itu ada gambarnya sampai ada itu kayak kilat-kilat gitu. No. Nah, setelah saya dewasa, saya kan berpikir kan, kalau Mi'raj itu naik ke atas, diartikan naik, atau aras itu tempatnya di atas langit yang sana, yang aslinya tidak ada langit fisik, tidak ada. Itu kan, itu buruk itu, kalau diartikan hewan, kan jalannya kan begini kan, ya ngadeg begini kan, berdiri begini kan tidak begini kan, mestinya kan begitu. Lah karena dulu aku kecil ya aku ya karena suka dongeng-dongeng sih. Gitu. Memang hobi saya itu baca dongeng-dongeng. Arah. Lah ini pertanyaan saya juga berkembang. Kalau menembus langit, langit itu artikan langit fisik. Lah langit pertama itu batasnya sampai mana? Langit kedua juga batasnya sampai mana? Lah ini kan sulit dibuktikan. Ya sulit dibuktikan karena tidak ada fisik itu. Yang ada itu ruang hampa, ruang kosong yang terdiri dari triliunan planet itu. Ternyata langit-langit itu yang ada pada diri ini. Berarti masuk ngawak begini. Ya, yang ada pada diri ini. Lah itu ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aslinya ya buat umatnya. Tahu mati. Tidak usah dibeleni mana Kang. Ayo. Untuk umat. Jadi Rasul itu telah mengajarkan semuanya. Dari mengenalkan Allah, mengenalkan hakikatnya, juga torekotnya, juga plus syariatnya. Komplit. Nah ini yang diajarkan Nabi. Nah, sederhana saja, tidak usah berbelit-belit. Karena apa? Kebenaran itu juga dari kata-kata, kesesatan pun juga dari kata-kata sih. Loh, semakin berbelit-belit mengarang cerita, ya semakin tidak benar. Padahal sederhana saja kok. Jadi ringan ini. Cara kita menangkap semua yang ada, itu namanya pengetahuan dari luar, itu ringan. Tetapi kan harus dikontrol. Dikontrol, tidak harus ditelan. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Tanyakan diri sendiri dulu, benar atau tidak. Lah, kalau Isra Mi'raj itu yang diceritakan pada umumnya, itu sulit dicerna oleh logika. Sulit sekali kok. Artinya enggak begitu wujudnya pun enggak ada loh. Wujud fisiknya itu enggak ada kan sulit sekali kan. Bukannya enggak bisa ditiru. Wujudnya yang aslinya enggak ada kok. Wujud fisiknya loh maksudnya. Isra Mi'raj Rasulullah itu bukan fisik. Lu kok diceritakan fisik, langit-langit yang itu fisik sampai naik. Mana ada langit itu? Mana ada langit? Yang ada kan ruang kosong itu. Yang terdiri dari triliunan planet. Kan gitu. Kalau kita kejar pertanyaannya, ya tetap tidak bisa kan. Ya, sulit kan kita menerima dongeng-dongeng kayak begitu kok. Pertama saja itu perjalanan pada waktu malam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Itu kalau diceritakan secara fisik, itu kan belum ada bangunan Masjidil Haram. Masjidil Aqsa itu belum ada juga. Belum ada. Yang ada rumah Nabi di situ. Kan begitu. Lah aslinya gimana? Ya aslinya kayak begitu itu.
Itulah torekot Nabi. Isra itu torekot perjalanan. Itu seharusnya umat Rasulullah itu memahami itu. Seharusnya. Karena apa? Ceritanya itu dibikin fisik. Ya kan sulit kan. Dicerna oleh nalar saja sulit, apalagi kita mau melakukan. Kan begitu. Bahkan aku belum lama ini membaca buku itu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengajarkan ma'rifat, tidak mengajarkan hakikat, tidak mengajarkan torekot. Rasulullah hanya meninggalkan Al-Quran untuk panduan syariat. Oh, oh iya. Ini kan malah nambah pusing aku. Itu malah yang Iya, selama ini kan kita ini kan dengarnya kan cerita-cerita itu saja. Tidak pernah berpikir kan. Kenapa kalau tidak pernah berpikir? Karena kita ini terbelenggu oleh dunia. Disibukkan oleh pekerjaan. Sampai-sampai tidak bisa menganalisa sejarah-sejarah. terus. Lah begitu. Ya itu saja ceritanya. Rasulullah mengajarkan torekot enggak? Mengajarkan. Itu bentuknya. Dari 4 ajaran syariat, torekot, hakikat, makrifat, yang harus didahulukan itu yang mana? Seharusnya yang Iya. Makrifat, hakikat, torekot syariat. Ini ilmu ini tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Empat ini semuanya sama. Tetapi yang mana yang harus didahulukan? Untuk dikaji, untuk dipahami kan begitu. Yang didahulukan, yang untuk dikaji lebih dulu, ya makrifat ini. Makrifatullah ini awal pertama manusia mengkaji. Lah, tujuannya apa sih? Untuk memahami Sang Pencipta itu. Memahami Tuhan itu. Makrifatullah itu bukankah disuruh memahami Tuhan? Karena apa? Tuhan itu sendirilah yang menyuruh. Carilah aku, ketahuilah aku, pahami aku, dan ingatlah aku. Perintah. Ya kalimatnya dikruwah. Lah dikruwah ini ditafsirkan melafat. Kalau dikira Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan melafat. Dikir, dikruwah itu artinya kan mengingat. Bukan melafat. Mengingat. Seperti begini. Orang itu kalau mengingat sesuatu, pasti orang itu sudah paham. Itu pasti. Saya analogikan. Ada punya istri? Punya? Punya. Dulu, ketika pertama temu, mestinya begini. Anda duduk dengan teman-teman kan, ada wanita lewat. Anda bilang, wah wanita itu cantik sekali. Terus teman-temanmu bilang, nama istrimu siapa? Siti Maisaroh. Sehingga teman-temanmu bilang, itu namanya Siti Maisaroh. Sehingga kamu terpesona. Kamu mengatakan, sampai rumah pun duduk, berbaring, kamu tetap mengatakan Siti Maisaroh. Siti Maisaroh. Siti Maisaroh. Sampai ibumu menegur. Siti Maisaroh itu siapa? Wanita cantik sekali, Bu. Lah rumahnya di mana? Aku belum tahu.
Nanti tak tanya teman-teman. Nah, sehingga kamu menemui teman-temanmu itu lagi. Itu wanita cantik yang namanya Maisarah itu rumahnya mana? Oh, di sebelah sana. Ada apa? Aku mau ingin tahu. Sehingga kamu sampai rumahnya, kamu berhadapan dengan Siti Maisarah itu. Sampai kamu mempelajari keseluruhannya. Sampai tahu mendetail hobinya apa. Sampai bentuk strukturnya tahu. Karena kamu sudah memahami betul, maka kamu sudah tidak mengatakan dia wanita cantik. Berhadapan, kamu sangat cantik sekali. Kamu sangat cantik sekali. Nah, setelah itu diteruskan sampai jenjang pernikahan. Nah, kalau sudah menikah, mengikat ikatan, berarti walaupun dua wujud, kan satu. Sudah satu jiwa. Kalau orang Jawa mengatakan garwo, sigari nyowo. Itu artinya sudah tidak ada engkau dan aku. Kamu ya saya ya kamu. Dan kamu sudah tidak memanggil namanya. Namanya Siti Maisarah enggak kamu panggil. Kamu panggilnya tetap kalau tidak Dik atau Yang atau apalah dengan Ambet. ya, atau Bibah dengan panggilan yang mesra. Begitu juga kalau kita ingin mengetahui Allah, ya seperti itu awalnya. Melihat Maisarah mau. Pertama awalnya kan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Dia. Harus kenal. Tiada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah. Nah, ketika sudah kenal, ya, sudah memahami seperti itu loh, analoginya tadi itu, baru mengatakan la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Setelah mengatakan begitu dengan jelasnya, karena sudah mengatakan kalimat tiada Tuhan selain engkau, la ilaha illa anta, maka yang terakhir la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Lah mau menuju kemana? La ilaha illa ana ini mau menuju kemana? Ke diri kan? Ya begitulah dipahami. Kalau sudah memahami kayak begitu, teringat apa tidak? Selalu teringat. Seperti itu loh. Tadi analoginya kamu bersama istrimu. Lah kamu merantau di mana saja, tetap teringat. Bahkan tidak mau jauh. Lah ingatan itu keseluruhan. Ingatan itu keseluruhan. Lah ketika kamu teringat istrimu, kamu kan tidak mengatakan Siti Maisarah. Kan tidak. Nanti kamu dianggap gila sama teman kamu. Lah ketika orang-orang ma'rifat ini sudah mengenal ketuhanan, mengenal Allah, dia sudah tidak melafat. Bahkan dia bertanya, ya Allah, yang mana yang kamu cintai? Dari mana aku menyebutnya? Nanti kan Allah akan menunjukkan. Lafaz-lafaz yang harus diucapkan sesuai dengan permintaannya. Seperti kamu itu loh, di depan istrimu. Ini. Panggilan apa yang kamu sukai untuk memanggilmu? Panggil aku Bibah atau Yang, Yayang. Begitu. Tuhan prosesnya kayak begitu tuh. Dicari, dipahami, dimengerti, dan diingat.
Nah, dikruh itu mengingat itu seperti itu tadi. Bukan melafat. Nah, kebanyakan sekarang ini dibalik-balik. Ya, seperti yang ditanyakan itu tadi. No, sistem keilmuan, no, makrifat, hakikat, torekot, syariat kan sekarang kan dibalik-balik. Harus syariat dulu. Syariatnya kalau sudah bagus, baru naik ke peringkat torekot. Torekot nanti naik lagi ke peringkat hakikat. Dan hakikat naik lagi ke peringkat makrifat. Lah ini bagaimana kok enggak bisa dipahami? Bentuk syariat ini kan bentuknya bentuk pekerjaan yang dilakukan. Nah, kalau belum tahu teorinya, belum tahu kebenarannya, belum tahu yang menyuruh, kita melakukan pekerjaan ini, kan perlu dipertanyakan ini. Benar apa salah? Saya analogikan. Seperti perusahaan, itu kalau ada seseorang mau bekerja di perusahaan itu, dia kan harus melalui apa? Nah, pertama kali masuk, dia masuk ke kantor personalia. Dan dia harus interview. Kan begitu. Dia harus memahami ini bosnya siapa. Terus dia harus memahami perusahaan itu bagaimana. Apakah perusahaan baik atau jelek, atau perusahaan yang memproduk barang-barang yang halal atau barang-barang yang haram. Setelah itu dia dikasih teori. Dan yang terakhir dia harus masuk ke ruang perusahaan itu. Namanya bekerja kan, nah itulah syariat. Seharusnya kayak begitu itu. Bermakrifat dulu, makrifat itu mengetahui bosnya. Terus hakikat, dia mengetahui kebenaran itu, kebenaran bosnya dan seluruh perusahaannya itu. Setelah dia tahu, baru dia diajari sistemnya, kan begitu. Itu kalau susunan perusahaan kan ada yang namanya foreman, supervisor, kan begitu kan? Nah, itu yang mengajari teorinya. Atau bahasa agamanya torekot. Nah, terus setelah tahu berarti dia bekerja kan? Nah, itulah namanya syariat. Nah, semua karyawan yang ada pada line perusahaan itu dari ujung barat sampai ujung timur